Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah bisa lagi ketemu lagi dengan Bapak. Siapa namanya? Bapak Anjas Asmara ya. Dan alhamdulillah berkat ridho dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala, Bapak bisa ketemu lagi dengan kalian semuanya. Nah, materi sekarang Bapak akan menyampaikan tentang pengenalan tata tertib sekolah di SMP Al-Hasan. Nah, apa saja tata tertib di sekolah ini? Nah, perlu yang ada tata tertib sekolah karena ini merupakan sebagai rambu-rambu ya, rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap dan bertingkah laku, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Nah, tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapihan, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, dalam tata tertib di SMP Al-Hasan secara umum sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, memakai pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, memakai pasti di sini ada ketentuan secara umum setiap hari Senin. Nah, setiap hari Senin di sini hampir setiap sekolah se-Indonesia di sini mengadakan upacara kenaikan bendera. Nah, untuk pakaian yang dipakai itu memakai baju putih dan biru. Ya, kalau lengkap dengan atributnya, pakai topi, pakai dasi, dan pakai sabuk, pakai sepatu, kaos kaki, dan label nama juga, dan pakai lokasi juga. Ini harus lengkap setiap hari Senin. Nah, terus setiap hari Selasa pakaian seragam warna celana panjang biru, ya, baju batik SMP Al-Hasan Bandung, ikat pinggang hitam berlogo SMP Al-Hasan, sepatu hitam polos, kaos kaki putih. Nah, hari Rabu pakaian pramuka lengkap. Hari Rabu wajib itu dari kelas semuanya. Hari Kamis pakaian muda, sepatu hitam polos, kaos kaki putih polos. Dan hari Jumat pakaian muslim SMP Al-Hasan. Dan semuanya itu harus ada identitas. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, di sini tata tertib di sini kita akan ada perbaikan. Kita masuk dari dari pukul udah siswa ini sudah berada dari pukul 6
6.30 dari jam 6.30 dan setiap hari ada sholat duha kecuali hari Senin. Nah berarti mulai hari Selasa, hari Rabu, Kamis dan Jumat. Jadi setengah 7 atau 6.30 kita tiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumat adalah melaksanakan sholat duha dari jam 6.30 sampai jam 7.00. Baru jam 7.00 kita KBM, ya, kegiatan belajar mengajar. Nah sebelum kegiatan belajar mengajar diadakan doa belajar dan menyanyikan Indonesia Raya. Itu sekitar kurang lebih 15 menit. Anak-anakku yang Bapak banggakan, terus dalam tata tertib sekolah ini banyak hal-hal, ada kewajiban ya yang harus dilaksanakan oleh siswa. Ya, kewajiban siswa, hak-hak siswa adalah hak-hak siswa. Pertama, setiap siswa atau siswi berhak mengikuti kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler. Yang kedua, setiap siswa siswi dapat meminjam buku perpustakaan sekolah atau memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, laboratorium komputer, alat-alat sarana olahraga dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Setiap siswa berhak mendapatkan layanan khusus dari guru, bimbingan dan konseling BK dalam menyelesaikan masalah-masalah kesulitan belajar atau masalah-masalah pribadi. Setiap siswa dapat mengembangkan bakat, minat, dan daya kreasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan tata tertib sekolah. Dan setiap siswa-siswi berhak mendapatkan perlakuan yang sama sepanjang tidak melanggar tata tertib sekolah. Apa larangannya? Nah, di sini ada larangan meninggalkan sekolah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung kecuali telah mendapat izin dari kepala sekolah atau wali kelas atau guru diketahui oleh guru BK. Membawa kendaraan bermotor ke sekolah itu dilarang. Nah, kecuali bawa sepeda itu boleh. Ketiga, menerima tamu di sekolah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung kecuali orang tua atau wali murid yang telah mendapat izin dari kepala sekolah. Keempat, meminjam uang kepada sesama siswa itu dilarang. Mengganggu kegiatan belajar mengajar baik terhadap kelasnya maupun kelas lainnya. Karena berada atau bermain-main di tempat parkir kendaraan atau di tempat lain yang dilarang untuk ditempati atau untuk bermain yang ditentukan oleh sekolah. Merokok atau membawa rokok, meminum atau membawa minuman keras, mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba, obat psikotropika serta obat terlarang lainnya. Berkelahi dan main hakim sendiri baik perorangan maupun berkelompok di dalam maupun di luar sekolah. Membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya, mencoret-coret dinding bangunan, pagar sekolah, bangku, kursi atau perabot dan peralatan sekolah lainnya yang memang bukan untuk dicoroti. 11. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan kegiatan sekolah atau kegiatan belajar mengajar. 12. Membawa senjata tajam, senjata api atau alat-alat lain yang bisa digunakan sebagai senjata yang membahayakan keselamatan orang lain di sekolah. Menerima surat-surat atau edaran atau seliparan yang dilakukan siswa yang dikirim oleh pos atau jalur pengirim lainnya yang dialamatkan ke sekolah dengan tujuan mengganggu konsentrasi belajar siswa, kecuali penerimaan uang melalui website pos dari orang tua wali siswa. Membaca, menonton, atau mempertontonkan, mendengarkan bacaan gambar, sketsa, audio maupun pornografi, membawa kartu atau alat judi lainnya dan bermain judi di sekolah.
menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal atau geng-geng terlarang, berada di kantin atau makan atau jajan di waktu jam pelajaran kecuali jam olahraga, menaiki atau mengendarai kendaraan di halaman sekolah termasuk tempat parkir, melompat pagar dan jendela, berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah lainnya dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh. Nah, ini pelanggaran ini akan dipoin. Pelanggaran ini tergantung kesalahannya masing-masing. Contohnya merokok di sekolah, maka poinnya 20. Nanti setiap siswa dikasih buku saku, dan buku saku juga di kesiswaan ada, di wali kelas juga ada, di setiap guru ada. Nanti yang melanggar, merokok ketahuan, nah dikasih poin 20. Nah, kalau udah nyampe 100 poinnya, maka akan dipanggil orang tuanya dan perjanjian di atas materai. Terus kalau melanggar lagi, maka akan dikembalikan lagi ke orang tua. Berarti tidak boleh lagi sekolah di sini. Nah, intinya yang penting kita mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Ya, nanti Bapak akan membagikan nih tata tertib sekolah ini ke setiap anak, akan dibagikan. Ini akan oleh Bapak dibagikan, nanti diperkecil jadi buku saku ini, dan di belakangnya ada, di belakang halamannya ada poin-poin ya yang melanggar, nanti dicatat dan ditandatangani oleh guru atau wali kelas atau BK kesiswaan dan kepala sekolah. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menyampaikan tata tertib ini bisa dimengerti, dipahami oleh kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.